Rania Adeline menutup map berisi laporan keuangan kuartalan dengan napas lega. Angka-angka di dalamnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, melampaui target dewan direksi. Sebuah senyum tipis namun puas terukir di wajahnya. Dari jendela ruang kerjanya di lantai tertinggi gedung pencakar langit, ia menatap hiruk-pikuk Jakarta yang gemerlap. Sudah 5 tahun ia memimpin PT Adi Jaya Makmur Sentosa, konglomerasi yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga manufaktur. 5 tahun yang dipenuhi kerja keras, dedikasi, dan pembuktian diri. Di usia 38 tahun, Rania memancarkan aura kepemimpinan yang matang dan dihormati. Penampilannya selalu rapi dan elegan. Hari ini, ia mengenakan blazer dan rok pensil biru tua yang membalut tubuhnya dengan pas. Rambut hitam legamnya ditata bob modern, membingkai wajah tegas namun tetap memancarkan kelembutan. Sorot matanya tajam, mencerminkan kecerdasan dan ketegasan yang memungkinkannya memimpin rapat penting dengan para petinggi perusahaan meski mereka jauh lebih senior. Kehidupannya sekarang sangat berbeda dari masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam, meski sesekali bayangannya masih muncul, meninggalkan rasa ngilu samar. Perceraian dengan Bima Airlangga, putra tunggal keluarga terpandang, menjadi titik balik hidupnya. Pernikahan yang awalnya ia bayangkan sebagai pelabuhan kebahagiaan justru menjadi sumber tekanan batin yang tak berkesudahan, dan sumber utama tekanan itu adalah ibu mertuanya, Bu Ratna Prawiranegara. Rania mengalihkan pandangan dari gemerlap kota dan menatap kembali mejanya yang luas dan rapi. Di salah satu sudut, sebuah bingkai foto digital menampilkan momen bersama timnya dan beberapa penghargaan bisnis. Tidak ada foto masa lalunya. Itu pilihannya. Ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya bukan untuk mengisolasi diri, tapi untuk melindungi kedamaian yang susah payah ia raih. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi. "Ibu Rania, ada telepon dari Ibu Diana, teman kuliah Ibu dulu." Suara sekretarisnya, Mira, terdengar sopan. "Sambungkan, Mir," jawab Rania sambil sedikit mengeringit. Diana adalah teman lama yang kini tinggal di luar kota. Mereka jarang berkomunikasi kecuali ada hal penting. "Rania, apa kabar?" Suara ceria Diana terdengar segera setelah tersambung. "Baik, Din, kamu sendiri bagaimana? Tumben telepon saat jam kerja." "Aku baik, ada kabar heboh dari lingkaran pertemanan lama kita. Aku masih suka kepo grup alumni SMA Bima," kata Diana. Jantung Rania berdebar ketika mendengar nama mantan suaminya. Ia berusaha terdengar netral. "Oh ya, ada apa?" "Bima menikah lagi, baru kemarin acaranya. Ibunya, Bu Ratna itu tentu bangga sekali dapat menantu baru." Diana bercerita tanpa jeda, tak menyadari perubahan halus pada Rania. Rania terdiam. Bima menikah lagi. Seharusnya ia tidak peduli. Perceraian mereka sudah 7 tahun lalu. Tapi nama Bu Ratna dikaitkan dengan menantu baru, membawa kembali memori pahit masa lalu. Flashback. "Kamu itu bisanya apa selain menghabiskan uang Bima? Lihat Lisa, menantu teman mama. Baru setahun menikah, suaminya sudah belikan butik. Kamu masih jadi karyawan rendahan. Gaji segitu buat apa?" Cercaan Bu Ratna meluncur suatu sore ketika Rania baru pulang kerja, lelah. Saat itu, Rania masih staf junior di perusahaan konsultan, sementara Bima sudah jadi manajer di perusahaan keluarga. Bima hanya diam, tak pernah membela Rania. Kelemahan itu perlahan menggerogoti cintanya. Acara keluarga pun menjadi ajang Bu Ratna membandingkan Rania dengan menantu lain dari keluarga kaya dan berprofesi bergengsi. Coba lihat Santi, suaminya pengusaha sukses,
Tiap tahun diajak keliling Eropa. Lah kamu Nia, paling bantar diajak Bima ke puncak, katanya sambil tertawa bersama kerabat. Rania hanya menelan ludah. Ketika Rania membicarakan hal ini dengan Bima, jawaban yang selalu ia dengar, "Mama memang begitu orangnya. Sabar saja, jangan diambil hati." Kata-kata itu mudah diucapkan tapi sulit dijalani. Apalagi saat Bu Ratna mulai mendesaknya soal cucu, seolah Rania adalah pabrik anak. Akhirnya, Rania memutuskan mengakhiri pernikahan yang toksik itu. Bima, seperti biasa, tidak banyak berjuang. Akhir flashback. "Nia, masih di sana?" Suara Diana menyadarkan Rania dari lamunannya. "Ah iya Din, maaf, tadi ada sedikit gangguan koneksi. Jadi, Bima menikah lagi ya, syukurlah, semoga dia bahagia." Nada Rania sedikit getir, tapi tulus. "Iya, katanya menantunya kali ini, bibit bebet bobotnya jelas. Kamu tahu sendiri kan standar Bu Ratna?" Diana melanjutkan, tak menyadari topik ini sensitif. Rania tersenyum kecut. Tentu saja, bibit bebet bobot, 3 kata keramat Bu Ratna. Dulu, aku dianggap gagal memenuhi itu. Tapi ya sudahlah Din, itu urusan mereka. Aku turut bahagia untuknya. Mereka beralih ke topik lain dan tak lama kemudian Rania menutup telepon. Ia memutar kursi kembali menghadap jendela, mencoba menyingkirkan pikiran negatif. Bu Ratna dan tingkahnya bukan urusannya. Sekarang, ia, Rania Adeline, wanita mandiri yang membangun karir sendiri, bukan dari warisan atau koneksi, melainkan dari kerja keras dan air mata. Di kediaman keluarga Prawira Negara, suasana beberapa minggu terakhir terasa berbeda. Bu Ratna seolah menemukan energi baru sejak putranya, Bima, resmi menikahi Sinta Ayu Landari. Kehadiran menantu baru ini adalah kompensasi atas kegagalan pernikahan pertama Bima. Pagi itu, Bu Ratna duduk di teras belakang rumah, menyesap teh melati, sambil melihat tablet berisi foto-foto pernikahan Bima dan Sinta. Senyum tak lepas dari bibirnya. "Lihat Biksum, cantik menantu mama, anggun, sopan, tutur katanya lembut. Jauh beda dengan yang dulu itu," ujarnya pada asisten seniornya. Ia terus membanggakan Sinta, meski kenyataannya belum banyak tahu soal pekerjaan Sinta. Kontras dengan Rania dulu yang terlalu mandiri dan vokal di mata Bu Ratna. Telepon genggam Bu Ratna berdering, arisan sosialita gemilang. Ia menjawab dengan semanis mungkin berbicara dengan Jeng Endang, salah satu ratu gosip arisannya. "Selamat atas pernikahan Bima." Mendengar menantunya cantik jelita dari keluarga baik, terpelajar. Namanya Sinta, kata Bu Ratna bangga. Ia segera memanggil Bima. "Bima, sini nak, mama mau bicara." Bima, wajah masih sedikit mengantuk, menghampiri. "Ada apa, Ma?" "Mama ingin mengadakan syukuran sekaligus memperkenalkan Sinta ke teman-teman dan keluarga besar. Bagaimana menurutmu?" Bima menghela napas. "Terserah mama sajalah," jawabnya, memilih tidak berdebat. Wajah Bu Ratna berseri-seri. "Nah, begitu dong, mama akan atur semuanya biar sempurna. Minggu depan di taman belakang, catering terbaik, dekorasi, pakaian seragam khusus." Bagi Bu Ratna, pesta ini bukan sekadar syukuran, tapi panggung pembuktian dirinya. Ia ingin Rania, jika mendengar kabar ini, merasa iri. Ia membayangkan Sinta berdiri anggun di sampingnya, menerima pujian para tamu, dan membandingkan perbedaan kelas antara Sinta dan Rania. Khayalan itu membuatnya tersenyum puas. Sore itu, Sinta datang berkunjung bersama Bima. Bu Ratna menyambut mereka dengan antusias. "Sinta sayang, sini, mama punya kabar gembira," sapanya sambil menarik tangan Sinta duduk di sebelahnya. "Mama akan mengadakan syukuran untuk kalian minggu depan. Kamu tidak perlu khawatir soal apa-apa. Mama sudah siapkan semuanya, termasuk gaun cantik untukmu." Sinta tersenyum kaget. "Syukuran Bu, tidak merepotkan Bu?" tanyanya dengan suara lembut karena ia bukan tipe yang suka menjadi pusat perhatian. Pesta pernikahan mereka saja sudah cukup membuatnya gugup.
Tidak ada yang merepotkan untuk menantu kesayangan Mama, kata Bu Ratna sambil mencubit pipi Sinta. Kamu tinggal duduk manis saja. Oh iya Sinta, Mama belum sempat tanya detail. Kamu kan kerja di perusahaan besar itu. Di bagian apa kalau boleh tahu? Pasti jabatannya penting ya. Bima sampai bangga sekali cerita ke Mama. Sinta sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Ia melirik Bima mencari bantuan, tapi Bima hanya tersenyum kaku. Saya hanya staf biasa, Bu, di bagian administrasi, Bu, jawabnya pelan dan jujur. Bu Ratna mengernyit sejenak. Staf administrasi, bayangannya tentang Sinta yang menduduki jabatan tinggi sedikit goyah, namun ia cepat menepis keraguan itu. Oh, administrasi di perusahaan sebesar itu pasti berbeda ya, tanggung jawabnya pasti lumayan. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Sinta hanya tersenyum tipis, tidak mengiyakan maupun menyangkal. Bima buru-buru mengalihkan perhatian. Ma, Sinta bawa kue kesukaan Mama. Nih, katanya sambil menyerahkan kotak kue. Bu Ratna melupakan rasa penasarannya tentang pekerjaan Sinta. Yang terpenting adalah menantunya penurut dan tahu cara mengambil hatinya. Soal pekerjaan bisa ia poles nanti saat bercerita pada teman-temannya. Yang terpenting adalah citra menantu idaman yang sempurna, terutama untuk membuat Rania iri. Seminggu berlalu sejak Rania mendengar kabar pernikahan Bima. Meski sempat terguncang sesaat, ia kembali disibukkan oleh ritme kerja sebagai pimpinan Adi Jaya Makmur Sentosa. Pagi itu, Rania memimpin rapat evaluasi proyek pembangunan kawasan hunian terpadu di pinggiran Jakarta. Proyek bernilai triliunan rupiah itu sempat menghadapi beberapa kendala, tapi berkat strategi dan lobi yang diterapkan Rania, semua masalah berhasil diatasi. Data terakhir menunjukkan progres kita sudah mencapai 70% untuk tahap pertama. Saya harap akhir kuartal depan serah terima unit perdana bisa dilaksanakan sesuai jadwal, ujar Rania dengan suara tenang namun tegas, menatap satu persatu peserta rapat. Semua mengangguk, beberapa mencatat poin penting. Tak ada yang berani membantahnya. Rania dikenal adil namun menuntut standar kerja tinggi. Setelah rapat, Mira, sekretarisnya, masuk membawa secangkir teh hijau hangat dan beberapa dokumen. Bu, tadi pagi Ibu Diana menelpon lagi. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Minta Ibu menelpon balik jika sudah senggang. Rania mengernyit. Diana lagi? Apa urusannya? Mira menggeleng. Tidak Bu, hanya bilang penting. Rania berpikir sejenak. Diana adalah teman lama, mungkin ada urusan lain. Setelah Mira keluar, Rania memutuskan menelpon balik. Rania, akhirnya kamu telepon juga. Aku dapat undangan syukuran pernikahan Bima dan Sinta. Acaranya minggu depan di rumah Tante Ratna. Kamu diundang juga nggak? Suara Diana terdengar antusias. Rania menghela napas. Tidak Din, aku juga tidak mengharapkannya. Jawabnya datar. Oh sayang sekali, padahal aku berharap kita bisa datang bareng. Tapi tahu tidak Nia, di undangan itu, Tante Ratna menulis syukuran pernikahan dan perkenalan menantu idaman. Gayanya selangit, aku jadi penasaran sehebat apa menantunya kali ini. Ngomong-ngomong, Sinta itu katanya kerja di perusahaan besar juga. Kamu kenal nggak? Siapa tahu satu kantor sama kamu. Rania terdiam. Perkenalan menantu idaman membuatnya berpikir tentang bagaimana Bu Ratna akan bertingkah. Aku tidak tahu, Din. Karyawan di perusahaan ribuan jumlahnya. Aku tidak mungkin kenal semua secara pribadi, apalagi staf biasa. Diana tertawa kecil. Ya sudah, nanti aku ceritakan serunya pesta Tante Ratna. Rania menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa kesal pada Bu Ratna yang haus pengakuan, tapi juga kasihan pada Sinta, menantu baru yang tanpa sadar dijadikan objek kebanggaan mertuanya.
Ia mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Proposal investasi baru dan laporan analisis pasar menantinya. Sore itu, saat berjalan menuju lift, Rania berpapasan dengan seorang gadis muda berwajah ayu yang sedikit menunduk, memberi salam sopan. Wajahnya familiar, tapi Rania belum menyadari bahwa itu adalah Sinta Ayu Landari, menantu baru Bu Ratna. Sinta di sisi lain merasa berdebar setiap bertemu Rania. Ia mengagumi CEO muda, cantik dan cerdas itu, meski posisinya hanya staf administrasi. Dunia mereka sangat berbeda, namun ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Beberapa hari kemudian, Mira membawa daftar nominasi karyawan teladan. Saat membuka profil Sinta untuk kategori staf pendukung terbaik, Rania terkejut. Foto gadis itu sama dengan yang sering ia lihat di kantor, dan nama yang sama dengan menantu baru Bima. Seorang staf administrasi, bukan posisi tinggi, namun mendapatkan rekomendasi kuat karena kerajinan dan sikap positif. Rania menutup map perlahan. Ia tidak akan membiarkan hal ini mempengaruhi keputusan profesionalnya. Namun merasa kasihan pada Sinta yang mungkin tidak menyadari ekspektasi tinggi mertuanya. Sebuah ide kecil muncul. Melihat langsung bagaimana Bu Ratna memamerkan Sinta di acara syukuran. Namun ia segera menepisnya, menganggap itu kekanak-kanak. Keesokan harinya, saat makan siang di restoran Jepang, Rania melihat Bu Ratna bersama teman-temannya asyik berceloteh. Saat salah satu teman Bu Ratna bangkit, pandangan mereka bertemu. Bu Ratna menegang melihat Rania. Mantan menantunya itu tampak sukses, penuh aura kemakmuran, kontras dengan citra menantu ideal yang dulu ia kenal. Bu Ratna cepat menguasai diri, memperkenalkan Rania sebagai mantan istri Bima dengan nada meremehkan, berharap tetap terlihat superior di hadapan teman-temannya. Ia sengaja memamerkan kehebatan Sinta, menantunya, untuk menegaskan pilihannya lebih superior dibandingkan Rania. Sementara itu, di Adi Jaya Makmur Sentosa, Sinta menyelesaikan laporan bulanan di bilik kerjanya yang rapi. Ia teliti dan rajin mengurus administrasi dengan dedikasi. Meskipun hanya staf, ia bangga menjadi bagian dari perusahaan besar itu dan mengagumi sosok Rania yang menjadi simbol wanita sukses. Tiba-tiba ponsel bergetar. Pesan dari Bima. "Sayang, nanti malam ibu ajak kita makan malam di luar. Katanya mau fitting baju untuk acara syukuran." Sinta tersenyum, senang dengan perhatian Bu Ratna meski kadang terasa berlebihan. "Masa, ibu kok sepertinya berpikir aku punya jabatan tinggi ya?" tanyanya suatu malam. Pada Bima, ia merasa tidak nyaman jika Bu Ratna menceritakan seolah-olah ia menirin. Bima hanya tersenyum tipis. "Sudahlah, biarkan Mama senang. Yang penting Mama sayang sama kamu." Sinta memilih untuk tidak memperpanjang masalah, hanya berharap suatu hari Bu Ratna bisa menerima dirinya apa adanya, bukan sebagai sosok menantu ideal dalam bayangan mertuanya. Pernah suatu kali, setelah Sinta menyelesaikan presentasi dan dipuji Pak Herman, Bima dengan bangga menceritakannya kepada Bu Ratna. Reaksi Bu Ratna terhadap Sinta benar-benar di luar dugaan. "Tuh kan Bima, Mama bilang juga kan, Sinta ini emang anak pintar. Pasti sebentar lagi juga naik jabatan jadi mener di perusahaanmu itu," kata Bu Ratna dengan mata berbinar-binar, sambil menepuk-nepuk lengan Sinta. "Nanti kalau sudah jadi mener, jangan lupa traktir Mama di restoran mahal ya, Sin." Sinta hanya bisa tersenyum kaku. Perusahaan multinasional, mener. Ia bahkan tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan Bima. Bima bekerja di perusahaan properti keluarganya, sementara Sinta bekerja di Adi Jaya Makmur Sentosa, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga prawira negara. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini, dan yang lebih aneh,
Bima tidak berusaha meluruskannya. Sinta pun merasa serba salah. Namun sore itu, sebuah kejadian tak terduga memberinya sedikit semangat. Saat membereskan ruang rapat kecil di dekat ruangan direksi yang baru saja selesai dipakai, pintu terbuka dan Ibu Rania Adeline masuk. Tampak sedikit terburu-buru, seolah mencari seseorang. "Maaf, apa Ibu Mira ada di sini?" tanya Ibu Rania dengan suara jelas dan berwibawa. Sinta, yang sedang merapikan beberapa gelas bekas minuman, sedikit terkejut. "Bu, di sebelah," jawabnya sopan sambil sedikit menunduk. Ibu Rania menatapnya sekilas. "Oh, begitu, terima kasih." Namun, sebelum berbalik, mata Ibu Rania menangkap tumpukan map berisi materi presentasi yang belum sempat dibawa kembali oleh Mira. "Tolong map-map ini antarkan ke ruangan saya ya," katanya. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Rania berbalik dan keluar ruangan. Sinta terpaku sejenak, lalu sigap mengambil map itu. Jantungnya berdebar. Ia akan masuk ke ruang direktur utama, kesempatan langka. Dengan hati-hati, Sinta berjalan menuju ruangan Ibu Rania. Pintu ruangan sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan dan masuk. Ruangan Ibu Rania sangat luas, dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Ibu Rania duduk di meja kerjanya, sedang berbicara di telepon dengan bahasa profesional. "Permisi Bu, ini map materi presentasi yang tadi," ujar Sinta pelan, meletakkan map di sudut meja yang kosong. Ibu Rania mengakhiri panggilan telepon dan menoleh ke arah Sinta. Ia menatapnya sejenak, seolah baru benar-benar melihatnya. Kini Rania tahu siapa Sinta ini, menantu baru Bima yang sempat ia lihat fotonya di daftar nominasi karyawan teladan. Ironis, tapi situasi ini terasa menggelitik. "Oh ya, terima kasih sudah mengantarkan. Tamu, Sinta A, dari divisi umum kan?" Sinta mengangguk cepat, sedikit terkejut namanya disebut lengkap. "Iya Bu, saya Sinta." "Baiklah Sinta, kerjamu cepat dan rapi. Terima kasih," kata Rania, tersenyum tipis tapi tulus. Baginya, ini interaksi profesional biasa, meski ada kaitan personal dengan masa lalunya. Bagi Sinta, pujian singkat dari CEO terasa sangat berarti. Wajahnya memerah karena senang dan sedikit gugup. Ia tidak tahu bahwa atasannya adalah mantan istri suaminya, atau bahwa namanya sudah menjadi topik pembicaraan Rania terkait nominasi karyawan teladan. "Sama-sama Bu, saya permisi dulu," pamit Sinta, lalu bergegas keluar dengan perasaan gembira. Ia tidak sabar ingin menceritakan pada Bima tentang ramahnya sang direktur utama. Malamnya, saat makan malam bersama Bu Ratna dan Bima untuk membahas persiapan akhir acara syukuran, Sinta merasa lebih percaya diri. Pujian dari Ibu Rania seolah memberinya validasi. "Bagaimana Sinta? Sudah siap jadi bintang di acara Mama nanti?" goda Bu Ratna sambil menyendokkan udang ke piring Sinta. "Semua teman Mama tidak sabar ingin bertemu denganmu. Mama sudah bilang menantu Mama ini cantik, pintar, dan punya karir cemerlang." Sinta tersenyum lebih tulus kali ini. Pujian itu memang ada benarnya. Meski ia belum tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja dibangun oleh wanita yang dulu direndahkan oleh ibu mertuanya. Dan bintang yang dimaksud Bu Ratna akan bersinar dengan cara yang sama sekali tak terduga. Pertemuan di restoran Jepang meninggalkan kesan mendalam bagi Bu Ratna. Melihat Rania, mantan menantunya tampil percaya diri dan sukses, bukannya introspeksi, malah menyulut api persaingan dalam dirinya. Ia merasa Rania menantangnya secara tidak langsung. "Aku harus membuat Rania tahu bahwa Bima sekarang jauh lebih bahagia dengan Sinta, 100 kali lipat lebih baik darinya," gumam Bu Ratna suatu pagi sambil memandangi foto Bima dan Sinta yang sudah dipajang di ruang keluarga. Kehadiran Rania di restoran menjadi katalisator. Acara syukuran yang awalnya hanya ajang pamer, kini memiliki target khusus, Rania Adeline. Bu Ratna menyiapkan undangan mewah berwarna emas dengan catatan kecil.
Rania yang terkasih, kami sekeluarga akan sangat berbahagia jika kamu berkenan hadir untuk turut mendoakan kebahagiaan putra kami, Bima Airlangga, dan menantu kami tercinta, Sinta Ayulandari. Kehadiranmu akan menjadi kehormatan bagi kami. Salam hangat, Ratna Perawiran Negara. Beberapa hari kemudian, undangan sampai di meja Rania. Mira menyampaikannya dengan ekspresi sulit dibaca. "Bu, ada kiriman undangan pribadi untuk Ibu." Rania mengernyit melihat amplop emas itu. Ia perlahan membuka undangan, membaca kaligrafi indah dan catatan kecil. Seketika, darahnya sedikit berdesir. "Bu Ratna, mengundangku," gumam Rania sinis. "Syukuran sederhana," katanya. Jelas ini provokasi. Mira penasaran. Dari mantan ibu mertua saya, mengundang ke acara syukuran pernikahan mantan suami saya dengan istri barunya. Rania menatap kalender di mejanya. Hari Sabtu, hari pesta Bu Ratna. Ia sudah menyiapkan gaun sederhana tapi elegan. Tidak ingin bersaing dalam penampilan, ia hanya ingin nyaman dan percaya diri. "Apapun yang terjadi malam nanti, aku siap," gumamnya. Sementara itu, di rumah keluarga Perawiran Negara, Bu Ratna sibuk dengan persiapan akhir. Gaun istimewa Sinta sudah jadi, gaun malam berwarna sampah bertabur kristal halus, tampak anggun dan mewah. Bu Ratna memaksa Sinta mencoba berkali-kali, memastikan sempurna. "Oh, cantik sekali, kamu akan jadi bintang di pesta mama nanti," seru Bu Ratna. Sinta tersenyum tipis, merasa agak tidak nyaman dengan kemewahan itu. Ia lebih suka tampil sederhana dan takut menjadi pusat perhatian. "Ibu, apa tidak terlalu berlebihan? Saya takut salah tingkah," ujar Sinta pelan. "Hus, jangan begitu. Kamu menantu kebanggaan Mama. Tunjukkan kepada semua orang siapa dirimu," sahut Bu Ratna, menepuk bahu Sinta dengan semangat. Bima hanya mengangguk pasrah. Ia melihat istrinya gugup, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ibunya sedang dalam mode tak terbantahkan, dan ia hanya berharap acara cepat berlalu. Ia tidak tahu bahwa undangan khusus sudah dikirim ke Rania, dan drama sebenarnya baru akan dimulai. Sabtu malam itu, kediaman Perawiran Negara bermandikan cahaya. Taman belakang luas disulap menjadi panggung perayaan mewah. Lampu-lampu kecil berkelip, meja-meja bundar berbalut taplak putih dihiasi bunga impor, dan panggung kecil menampilkan grup musik akustik. Aroma hidangan catering ternama menguar. Bu Ratna berdiri di pintu masuk taman, menyambut tamu dengan senyum lebar yang terasa dipaksakan. Gaun merah marun dan perhiasan emas menambah kesan mewah. Di sampingnya, Bima berusaha tersenyum ramah meski gelisah. Sinta, sang bintang malam menurut skenario Bu Ratna, tampak anggun dengan gaun berwarna sampah, tapi matanya menyiratkan kegugupan. "Selamat datang Zeng Susan, Zeng Leni. Ayo masuk, kenalan dulu sama menantu kesayangan saya, Sinta." Sinta, cantiknya seperti bidadari, pintar lagi, dari keluarga terpandang, pendidikan tinggi, sekarang memegang posisi penting di perusahaan multinasional terbesar di Jakarta. Tambahnya sambil mengedip ke teman-teman. Sinta tersenyum malu. "Ibu bisa saja," ujarnya pelan. "Saya hanya staf biasa." "Ah, kamu ini selalu merendah. Staf biasa di perusahaan besar pasti tanggung jawabnya luar biasa. Gajinya juga pasti dolar, iya kan?" Bu Ratna menoleh ke teman-temannya yang mengangguk kagum. Sinta ingin meluruskan, tapi tak tega. Ia hanya tersenyum pasrah dan berharap topik pembicaraan segera berganti. Para tamu terus berdatangan, keluarga besar, kolega bisnis Bima, dan lingkaran sosialita Bu Ratna. Bu Ratna tak kenal lelah menggandeng Sinta, memperkenalkan ke setiap orang, menambahkan bumbu cerita seolah Sinta wanita super. Namun, tatapan dan nada suaranya yang meremehkan cukup jelas bagi tamu yang mengerti sejarah keluarganya. Sinta semakin merasa tidak nyaman, seperti boneka pajangan. Ia merindukan kesederhanaan hidupnya, meja kerjanya yang tenang,
dan Bima apa adanya saat mereka berdua. Kemewahan pesta ini terasa menyesakkan. Sekitar 1 jam setelah acara dimulai, sebuah mobil sedan hitam elegan berhenti di depan gerbang kediaman Prawiran Negara. Seorang wanita bergaun sutra warna zamrud gelap melangkah keluar. Rania Atline. Ia datang sendiri, tanpa pendamping. Rambutnya disanggul modern, riasannya minimalis namun menonjolkan fitur wajahnya yang tegas. Sebuah kalung berlian sederhana menghiasi leher jenjangnya. Kehadirannya yang tenang namun penuh percaya diri langsung menarik perhatian beberapa tamu yang berada dekat pintu masuk. Bisik-bisik pun terdengar. "Itu kan Rania, mantan istrinya Bima. Berani sekali dia datang ke sini. Apa dia diundang?" Rania tampak tak peduli pada tatapan dan bisikan itu. Ia melangkah anggun memasuki taman, matanya menyapu kerumunan, mencari sosok Bu Ratna. Tak lama, Bu Ratna yang sedang berceloteh dengan sekelompok ibu-ibu, tiba-tiba terdiam saat seorang temannya menyikut lengannya dan menunjuk ke arah Rania. Mata Bu Ratna membelalak, terkejut karena Rania benar-benar hadir. Namun keterkejutan itu cepat berubah menjadi senyum kemenangan yang tersembunyi. "Bagus, dia datang juga. Sekarang, lihatlah apa yang telah kamu sia-siakan," pikir Bu Ratna dalam hati. Dengan sengaja, ia menggandeng lengan Sintah yang kebetulan berdiri di sampingnya dan berbicara cukup keras agar Rania mendengar. "Sintah, sayang, ayo kita sapa tamu-tamu lain, biar semua orang tahu betapa beruntungnya Mama punya menantu sepertimu." Rania menemukan meja kosong di sudut taman, menerima segelas jus jeruk dari pelayan, lalu duduk dengan tenang. Ia mengamati panggung sandiwara yang dimainkan Bu Ratna. Sinta, karyawannya sendiri, tampak canggung dan pucat di bawah sorotan lampu dan pujian berlebihan dari Bu Ratna. Rania merasa kasihan pada gadis itu. Beberapa tamu yang mengenal Rania mencoba menyapanya. Ia menanggapi dengan sopan dan ramah, namun tetap menjaga jarak. Ia bukan datang untuk bernostalgia atau mencari simpati. Sementara itu, Bu Ratna, setelah memastikan Rania melihat kemesraannya dengan Sinta, mulai berkeliling, selalu menempatkan diri agar Rania bisa melihat atau mendengar bualannya. "Jeng Marina, kenalkan, ini Sinta, menantu saya. Dia lulusan terbaik dari universitas di Inggris. Sekarang menjabat sebagai mener regional di sebuah perusahaan investasi asing. Prestasinya luar biasa," kata Bu Ratna berbohong tanpa berkedip. Sinta hanya menunduk, berharap tanah menelannya saat itu juga. Setiap kebohongan Bu Ratna terasa seperti cambukan bagi harga diri Sinta. Rania dari kejauhan mendengar sebagian bualan itu dan hampir tersedak jus jeruknya. Bima sendiri berusaha menghindari kontak mata dengan Rania. Ia malu dengan tingkah ibunya, namun tak berdaya menghentikannya. Ia hanya bisa berharap Rania tidak menganggap serius semua ucapan ibunya. Pesta berlangsung meriah, musik mengalir, orang-orang bercengkrama, makanan dan minuman terus mengalir. Tapi di balik kemeriahan itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Rania mengamati dengan tenang, Bu Ratna berakting penuh semangat, dan Sinta terperangkap di tengah-tengah, menjadi pion dalam permainan ego mantan mertua dan mantan istrinya. Panggung sudah siap, para pemain berada di posisi masing-masing, tinggal menunggu babak puncak di mana kebenaran akan terungkap. Bu Ratna terus menyapakan Sinta dari satu kelompok tamu ke kelompok lain. Setiap perkenalan diiringi cerita-cerita yang dibumbui jauh dari kenyataan. Sinta merasa lelah mental, harus tersenyum palsu dan mendengar kebohongan ibunya. Rania tetap mengamati dari sudutnya, sesekali menyapa kenalan lama, tapi fokus utama tetap pada pertunjukan Bu Ratna.
Ia melihat wajah Sinta yang semakin pucat dan tidak nyaman. Rasa iba semakin besar. Saat Bu Ratna berbicara dengan sekelompok sosialita, Jengwati, salah satu yang penasaran, menatap Sinta intens, bertanya tentang pekerjaannya di perusahaan asing itu. Sinta menelan ludah, jantung berdegup kencang, menoleh ke Bu Ratna mencari pertolongan, tapi mertuanya justru mendorongnya untuk bercerita. Saya sebenarnya, Sinta tergagap, tak sanggup lagi berbohong, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dengan suara bergetar ia mengakui, "Maaf tante-tante, ibu sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman. Saya tidak bekerja di perusahaan investasi asing, saya bekerja di PT Adijaya Makmur Sentosa." Hening sejenak, Bu Ratna mengernyit. Nama perusahaan itu familiar, salah satu yang terbesar di negeri ini. "Bagus, Adijaya Makmur Sentosa," katanya, berusaha menguasai situasi. "Posisimu di sana pasti penting, mener senior kan?" Ia menatap Sinta penuh harap. Sebelum Sinta menjawab, Jengwati menatap Rania. Matanya menyipit, mencoba mengingat berita bisnis yang pernah dibacanya. Semua mata kini tertuju pada Rania, lalu kembali ke Sinta dan Bu Ratna. Udara seketika menebal. Sinta menunduk, nyaris tak terdengar. "Ya, sektor utama memang, Ibu Rania Adline." Pengakuan polosnya bagaikan bom waktu yang meledak. Lalu, jabatan Sinta. "Saya, staf administrasi di divisi umum tante," ucapnya lirih. Bu Ratna terkejut, semua bualannya runtuh di hadapan tamu. Wajahnya pucat, mulut terbuka, tak sanggup berkata-kata. Rania tetap tenang, dengan senyum tipis yang sulit diartikan, seperti tamparan halus bagi Bu Ratna. Para tamu berbisik cemoh, beberapa menahan senyum. Sandiwara Bu Ratna berakhir dengan anti klimaks memalukan. Rania kemudian bangkit, semua mata tertuju padanya. "Selamat malam Bu Ratna," sapanya tenang namun tegas. Ia menoleh ke Sinta, "Senang bertemu denganmu. Tidak kusangka kita akan bertemu dalam suasana seperti ini." Sinta hanya menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. Rania menatap Bu Ratna, menyerahkan kartu nama. "Ini Bu, kartu nama saya. Jabatan saya sekarang tertera di sini. Siapa tahu suatu saat Ibu atau Sinta perlu menghubungi saya terkait pekerjaan Sinta di kantor." Tertulis jelas, Rania Adline, Direktur Utama, PT Adijaya Makmur Sentosa. Keheningan menelan taman itu, wajah Bu Ratna merah padam, tangan gemetar saat menerima kartu nama. Semua kesombongannya hancur, semua tamu hanya bisa memandang, bisik-bisik penuh cemoohan terdengar. Bima pucat dan tegang, ingin menarik ibunya pergi, tapi tubuhnya seolah lumpuh. Sinta menunduk, air mata mengalir, beban kebohongan yang dipikulnya akhirnya terangkat, sedikit lega, meski sakit. Rania tetap berdiri tenang, wajah datar, sorot mata tajam namun tidak menghakimi. Tujuannya bukan menghancurkan Bu Ratna, melainkan menghentikan permainan kejam yang selama ini menjadikan Sinta korban. Setelah anggukan sopan kepada beberapa tamu, Rania melangkah anggun menuju pintu keluar taman. Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam, seolah seorang ratu memberi titah terakhir. Sepeninggal Rania, suasana taman canggung. Bu Ratna terpaku, kartu nama Rania tergenggam erat. Air mata mulai menetes, campuran kemarahan, kehinaan, dan penyesalan. Bima memberanikan diri menyentuh lengan ibunya. "Sudahlah, ayo kita masuk." Bu Ratna menepis tangan Bima. "Jangan sentuh aku," desisnya, melihat tatapan kasihan dan cemooh tamu. Para tamu mulai pamit dengan canggung, pesta meriah berubah layaknya pemakaman. Sinta mendekati Bu Ratna, lirih meminta maaf. Bu Ratna menatap dingin, menegur, menyalahkan Sinta. Bima akhirnya bersuara tegas, "Cukup, jangan salahkan Sinta. Ini semua salah kita juga yang tidak pernah jujur dari awal." Bentakan Bima mengejutkan Bu Ratna dan Sinta. Sebelum amarah Bu Ratna sempat diarahkan ke Bima,
Tubuhnya tiba-tiba limbung. Aduh, Bu Ratna mengeluh sambil memegangi kepalanya. Bima dan Sinta segera menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Ternyata tekanan dan rasa malu yang luar biasa terlalu berat untuk ditanggung. Wajah Bu Ratna pucat pasi. Cepat, bawa Mama masuk ke kamar, perintah Bima kepada Sinta dan beberapa pelayan yang datang membantu. Pesta syukuran yang semula ingin menunjukkan kemewahan dan kehebatan justru berakhir tragis bagi keluarga Prawira Negara. Bu Ratna yang berniat merendahkan Rania malah direndahkan oleh kenyataan yang ia coba ingkari. Kartu nama Rania masih tergenggam di tangannya, menjadi saksi bisu malam yang penuh drama itu. Malam itu, mantan mertua yang angkuh akhirnya mendapat pelajaran yang setimpal. Setelah pingsan dan dibopong ke kamar, Bu Ratna mengurung diri berhari-hari. Tirai kamarnya selalu tertutup rapat, menolak cahaya pagi. Nampan makanan yang diantar biksum lebih sering kembali utuh atau hanya disentuh sedikit. Dokter keluarga yang dipanggil Bima menyatakan Bu Ratna mengalami syok dan kelelahan emosional. Namun bagi Bu Ratna, rasanya lebih dari itu. Harga dirinya yang selama ini tinggi, kini hancur berkeping-keping. Kartu nama Rania tergeletak di nakas, setiap kali matanya tertuju padanya, dadanya terasa sesak. Nama Rania, jabatannya sebagai direktur utama dan perusahaan tempat Sinta bekerja menjadi momok yang menghantuinya siang dan malam. Berita memalukan itu menyebar cepat. Grup sosialita ramai membicarakannya. Telepon berdering silih berganti dengan berbagai versi cerita yang tentu sudah dilebih-lebihkan. Nama Bu Ratna yang dulu identik dengan kemewahan dan status tinggi kini menjadi bahan tertawaan. Ia yang biasanya pusat perhatian karena keanggunan dan kekayaan, kini dicibir karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Setiap arisan atau pertemuan sosialita, namanya disebut bukan dengan kagum, tapi dengan ejekan. Beberapa teman mulai menjaga jarak. Di rumah Prawira Negara, suasana dingin dan tegang. Sinta mencoba merawat Bu Ratna, membawakan makanan atau sekadar menemani, tapi selalu ditolak atau dibentak. Pergi, saya tidak mau lihat muka kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu jujur dari awal, saya tidak akan semalu ini, hardik Bu Ratna suatu sore. Sinta hanya bisa menahan air mata. Ia tahu dirinya dijadikan kambing hitam. Bima yang melihat itu mencoba membela. Sudah cukup, Mama. Jangan terus menyalahkan Sinta. Kita semua salah dalam hal ini. Mama terlalu memaksakan kehendak. Dan aku juga salah karena tidak jujur tentang pekerjaan Sinta. Sinta tidak sepenuhnya bersalah. Bu Ratna menatap Bima dengan mata menyala. Pertengkaran seperti ini kini menjadi pemandangan sehari-hari. Sinta semakin tertekan. Pernikahan yang ia impikan penuh kebahagiaan kini terasa seperti neraka. Meski Bima mulai protektif, kelemahannya menghadapi ibunya tetap meninggalkan luka. Setiap pagi, Sinta pergi kerja ke Adi Jaya Makmur Sentosa dengan perasaan campur aduk. Ia takut bertemu Ibu Rania, takut kejadian di pesta mempengaruhi pekerjaannya. Namun di kantor, semuanya berjalan normal. Pak Herman, atasannya, bahkan memujinya menyelesaikan tugas mendadak dengan baik. Suatu hari, ia mendengar beberapa karyawan membicarakan Ibu Rania dengan kagum atas keputusan dan kepemimpinannya. Sinta pun mulai melihat Rania bukan sekedar CEO yang dikagumi dari jauh, tapi wanita kuat yang pernah terluka dan bangkit. Rania sendiri mendengar kabar Bu Ratna melalui sekretarisnya, Mira. Ia hanya tersenyum tenang, tak puas berlebihan, fokus pada pekerjaan dan perkembangan perusahaan. Suatu pagi, ia memanggil Pak Herman. "Bagaimana kinerja Sinta Ayu Landari?" tanyanya. Pak Herman menjawab, "Sangat baik, rajin, teliti,
punya inisiatif, salah satu staf administrasi terbaik. Rania menegaskan agar tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap Sinta terkait urusan keluarganya. Sinta tidak tahu percakapan itu, tapi merasa lega karena suasana kantor tetap kondusif. Di rumah, Bu Ratna masih sering melampiaskan kekesalannya. Bima berusaha menjadi penengah, tapi tidak selalu berhasil. Pesta syukuran itu telah mengubah segalanya. Bu Ratna mulai jatuh sosialnya, Sinta meragukan masa depan pernikahannya, dan Rania menutup babak lama dalam hidupnya, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai wanita yang tak bisa diremehkan. Setahun lebih berlalu sejak malam penuh gejolak itu. Waktu telah mengubah nasib setiap orang. Rania Adeline meraih kesuksesan luar biasa di PT Adijaya Makmur Sentosa, memperluas pasar hingga regional, menerima berbagai penghargaan, dan menemukan kebahagiaan pribadi. Sedangkan Bu Ratna semakin suram, rumah megahnya kini lengang, reputasinya hancur, ia menjadi sosok yang dihindari. Wajahnya yang dulu angkuh, kini tampak kuyuh, sering duduk termangu di taman, teringat memori memalukan itu. Bima Airlangga ikut merasakan dampaknya. Pernikahannya dengan Sinta tak bertahan lama karena tekanan dari ibu dan ketidakmampuannya melindungi istrinya. Sinta akhirnya bercerai dan menemukan kekuatan setelah bebas dari bayang-bayang keluarga prawira negara. Ia tetap bekerja di Adijaya Makmur Sentosa, belajar, mengambil tanggung jawab lebih, dan karirnya perlahan menanjak. Dari staf administrasi biasa, ia menjadi asisten manajer divisinya, menemukan kembali kepercayaan diri, harga diri, dan senyum yang sempat hilang. Suatu sore, Rania memanggil Sinta ke ruangannya. "Saya sudah melihat laporan kinerjamu. Luar biasa, kamu menunjukkan perkembangan pesat." Sinta tersipuh. "Terima kasih banyak atas bimbingan dan kesempatan, Bu." Rania tersenyum lembut. "Kamu meraihnya karena kemampuanmu sendiri. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu, termasuk dirimu sendiri." Kata-kata Rania menguatkan Sinta. Setelah Sinta pergi, Rania menatap gemerlap lampu kota dari jendela kantornya. Perasaan damai dan syukur memenuhi hatinya. Bu Ratna telah menuai apa yang ia tanam. Kesombongan berbuah kehinaan. Kemenangan Rania bukan gemuruh sorak-sorak, tapi kedamaian batin, kesuksesan dengan integritas, dan kemampuan tetap menjadi manusia baik meski pernah terluka. Babak baru dalam hidupnya dimulai, di mana ia penulis skenarionya sendiri, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Cahaya kantornya seolah menjadi simbol cahayanya sendiri yang tak akan pernah padam.